Linggang Bigung, kami merasa senang dengan pembelajaran yang kami lakukan, yaitu mengamati, berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi. Dengan kegiatan pembelajaran ini, kami dapat memperoleh pengetahuan sendiri dengan bimbingan guru kami. Kemudian lewat diskusi kami belajar untuk menyampaikan dan mengumpul pendapat kami dalam kelompok. Kemudian lewat presentasi kami dituntun untuk berani menyampaikan apa yang kami dapat di depan guru dan kawan-kawan yang lain. Pokoknya pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima kasih. Salam dari kami siswa dan siswi SDN 005 Linggang Bigung. Hai, saya Crescentia Tubun. Saya mengajar di SDN 005 Linggang Bigung. Saya rekan dari Bu Tamelia yang beberapa hari yang lalu sudah menyelesaikan tugas PPL keduanya. Di sini saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tamel dan anak-anak siswa kelas 6 sudah cukup baik. Karena siswa diajak untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelasnya hari itu secara langsung. Dan ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak yang saya lihat cukup aktif dan bersemangat. Di sini juga saya lihat kemampuan komunikasi anak-anak terbentuk ketika kegiatan diskusi dan presentasi hasil pekerjaan dari kelompoknya masing-masing. Anak-anak lebih berani menyampaikan pendapatnya atau apa saja yang sudah mereka ketahui dari kegiatan pengamatan yang sudah mereka lakukan di depan guru dan kawan-kawannya yang lain. Saya berharap dengan kegiatan praktek ini bisa memotivasi kami guru-guru yang lain juga sebagai rekannya untuk mengaplikasikan kegiatan serupa di kelas kami masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Toriansa. Saya salah satu orang tua muridnya Ibu Tamelia. Terima kasih kepada beliau karena dengan pembelajaran yang telah beliau lakukan dan anak-anak bisa yaitu membangun pengetahuan mereka lewat aktivitas belajar, yaitu dengan mengamati secara langsung, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Pengetahuan yang mereka dapat tidak gampang hilang. Pengalaman belajar yang mereka dapatkan akan terus mereka ingat sampai kapanpun. Sehingga ketika ujian nanti, soal-soal yang berkaitan dengan materi itu akan tetap mereka ingat dan mereka dapat menyelesaikannya dengan sangat baik. Terima kasih. Barisan siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Belum ada airnya masuk. Ya, hidup saja. Suhu Anda normal. Suhu Anda normal. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Bagaimana, sehat? Sehat. Masih kenyang? Masih. Ibu absen dulu ya. Wirisian? Yoga? Nata? Hadir. Ya, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu tentang ciri-ciri tumbuhan? Ciri-ciri khusus tumbuhan masih ingat? Masih. Apa saja ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang kalian ingat? Caranya berkembang biak. Ciri-ciri tumbuhan seperti yang pernah kalian lihat, misalnya pada teratai. Ada yang masih ingat? Ciri-cirinya seperti apa? Permukaan daun teratai diselimuti lapisan lilin. Ada lagi? Akar tertanam di dasar air ya dengan kuat. Ada lagi? Ya, itu adalah beberapa ciri tumbuhan berdasarkan ya tempat dia hidup ya. Nah, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ya. Sekarang kita buka bukunya di halaman 48. Iya. Halaman 48. Tema 2 ya. Kemudian subtema 2 pembelajaran 1. Karena kita hari Senin kita pembelajaran 1. Ya. Tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 halaman 48. Nah, apakah kamu pernah mengamati ayam? Bebek? Ikan? Cicak? Pernah. Ya. Apa kamu tahu ciri-cirinya itu? Misalnya ayam. Oh, patuknya kecil atau paruhnya? Ada 2 kaki. Ya, jarinya ada 3. Gunanya untuk apa jarinya itu? Ayo. Oh, mencari cacing kata Yoga. Ya, untuk mencari makan. Kemudian paruhnya yang tajam itu untuk apa? Untuk mematuk. Kemudian sama enggak dengan bebek? Beda. Kenapa beda? Oh, beda di paruh. Di kakinya. Kenapa ayam dengan bebek berbeda? Ayo. Kenapa ayam dengan bebek berbeda? Ya, kenapa kaki bebek berselaput? Untuk berenang. Ayam berenang enggak? Enggak. Berarti habitatnya berbeda atau tempat tinggalnya berbeda. Jika berbeda ya. Jika berbeda bentuk kakinya berarti tempat hidupnya juga berbeda. Nah, setelah ini ya, Ibu mau kalian diskusikan ya ke ciri-ciri dari 4 hewan ini tadi ya. Ibu mau kalian bentuk kelompok dulu ya. Ada karena ada 4 kelompok kayak kemarin ya. Terserah di mana. Hati-hati ya.
hati-hati takut kena di belakang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tarik ke sini, tarik ke sini. Iya. Oke. Ini berdiskusi bagaimana ciri-ciri dari ayam, habitatnya di mana, kemudian ikannya, ciri-cirinya, kemudian habitatnya di mana, kemudian bebek, ciri-cirinya bagaimana, habitatnya di mana, kemudian cicak, habitatnya di mana, ya. Satu orang nulis, kemudian yang lainnya berdiskusi. Iya, silakan dimulai. Iya, di situ. Halaman awal. Halaman pertama. Ya, di sini. Sudah lihat? Yang ini yang kelompoknya Nata siapa yang nulis? Ya. Kamu kalau menulis ya duduknya di tengah di situ ya. Supaya enak temannya menulis. Ya, Peri bisa geser ke sini. Satu orang menulis, yang lainnya berdiskusi, oke? Sudah? Sudah ya? Sekarang kelompoknya ini, Miles. Ayam tadi ciri-cirinya seperti apa, Miles? Kemudian habitatnya? Di darat. Nah, sekarang Ibu persilakan kalian mengamati ya hewan yang tadi dibawa dan tentunya juga di habitatnya. Itu tuh cacingnya. Iya. Iya. Apalagi? 3. Sekarang kalian amati dari situ. Silakan setelah kalian mengamati, kalian mengisi lembar yang ada di sini yang sudah Ibu siapkan. Ayo mengamati. Tadi sudah kan? Nah, setelah kalian mengamati, kalian tulis hewan apa yang kalian amati tadi, ciri-ciri khususnya apa, kemudian ciri-ciri habitatnya seperti apa. Sekarang kelompoknya belakang deh. Kelompoknya Karis. Kelompok lain bisa menanggapi ya. Betul? Kelompok lain? Tepuk tangan. Kelompok Risma. Silakan Risma. Yang lainnya dengarkan ya. Yang lain? Kira-kira? Betul? Terima kasih untuk kelompok Risma. Setelah ini untuk tugas mandiri dengan bahasa Indonesia, ya. Kemarin kita belajar tentang iya, betul sekali. Silakan dibaca halaman 45 ya.
Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Bacalah dulu teksnya tentang pertempuran Surabaya. Setelah dibaca, isilah peta pikiran tersebut menggunakan kalimat efektif. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu kemarin memiliki unsur penting atau pokok, ya, minimal unsur subjek dan predikat, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, IPA dulu, setelah itu nanti isi bahasa Indonesianya. Kalau sudah selesai, tolong diisi refleksinya. Yang singkat-singkat aja ya. Refleksinya sudah dapat semua? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Kemudian apa yang belum kamu pahami ditulis ya masing-masing. Kalau sudah silakan dikumpulkan lembarannya yang tadi ntar ke depan ya. Minggu depan materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Satu orang, karena tadi kita lupa berdoa, satu orang bahwa kita berdoa, setelah itu menyanyikan lagu wajib. Terima kasih Indra. Terima kasih ya. Besok ya masuk seperti biasa. Jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita UTS ya. Iya, ulangan tengah semester. Belajar di rumah ya. Jangan ya banyak-banyak main HP ya. Kebanyakan main game itu tidak bagus. Nanti kan? Nanti sore kan? Ibu pura-pura tuh Bu. Aku udah kesini nanti. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Tamelia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan LPTK penyelenggara Universitas Mula Warman Samarinda. Saya berasal dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya mengajar di SDN 005 Linggang Bigung di Desa Melapeh Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di sini saya akan bercerita tentang praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Ruang lingkup pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Tujuan yang ingin dicapai di sini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi pada materi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 6 SD. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah: yang pertama, siswa sering bermain dan ribut di kelas, kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung, dan ketika ditanya, mereka takut menyampaikan pendapatnya. Menurut Cerot dan Dalam Yeni Herawati tahun 2008 berpendapat bahwa partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai hal, di antaranya: A. Keaktifan siswa di dalam kelas, misalnya aktif mengikuti pelajaran,
memahami penjelasan guru, bertanya kepada guru, dan mampu menjawab pertanyaan dari guru. B. Kepatuhan terhadap norma belajar. Misalnya mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru dan datang tepat waktu. Ketika saya mengajar, pembelajaran monoton dan kurang menarik, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah menurut Idris dan Barisi tahun 2009 halaman 109. Metode pembelajaran merupakan cara guru mengorganisasikan pembelajaran dan cara murid belajar. Yang ketiga, siswa kurang termotivasi untuk belajar dan menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Menurut Khalid tahun 2021, motivasi belajar dipengaruhi oleh A. Minat siswa, B. Manfaat materi bagi kehidupan siswa, C. Kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran, D. Strategi, teknik, metode pembelajaran guru, E. Perhatian orang tua, F. Sarana dan prasarana pembelajaran, G. Suasana pembelajaran. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Saya kira banyak rekan guru yang mengalami masalah seperti saya alami, sehingga praktik baik ini diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri dan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Peran dan tanggung jawab saya di sini adalah A. Merancang dan menyusun perangkat pembelajaran, B. Menyiapkan media pembelajaran, C. Sebagai fasilitator, saya memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. D. Memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik. E. Memberikan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Tantangan dalam mencapai tujuan tersebut adalah tantangan bagi saya adalah menyusun perangkat pembelajaran, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah yang ada pada perangkat yang saya susun, serta menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Siapa yang terlibat? Yang pertama, teman-teman mahasiswa PPG, dosen pembimbing, dan guru pamong yang selalu memberi dukungan dan masukan selama PPL berlangsung. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan-rekan guru, mereka memberikan semangat dan juga membantu menyiapkan beberapa media yang diperlukan selama PPL kedua saya. Yang ketiga, orang tua dan peserta didik. Mereka dengan semangat membantu menyiapkan media pembelajaran yang akan diperlukan selama PPL kedua berlangsung. Yang ketiga, kameramen dan editor yang selama PPL membantu membuat video. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, memilih metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan metode diskusi, tanya jawab, pengamatan, dan presentasi. Yang kedua, membantu peserta didik memecahkan masalahnya sendiri secara aktif dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, mengajak rekan guru dan peserta didik untuk menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah benda nyata atau real yang ada di lingkungan belajar siswa. Bagaimana dampak dari aksi yang akan dilakukan?
Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangat membantu pemahaman siswa, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran problem based learning tumbuhkan berpikir kritis terhadap siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban siswa ketika guru melontarkan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran, sehingga termotivasi untuk belajar. Hal ini didukung juga oleh Kurniasih dan Sani tahun 2016 halaman 48. Manfaat model problem based learning dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan yang baru serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? A. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang, bisa dilihat dari kegiatan akhir. Yang B. Respon guru terhadap kegiatan ini sangat positif dan berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi dan referensi bagi guru lain. C. Respon orang tua sangat positif dengan kegiatan pembelajaran ini yang telah dilakukan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model, metode, dan langkah-langkah pada RPP yang sudah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan yang sudah dilakukan adalah seyogyanya guru harus lebih aktif dan kreatif dalam memilih metode dan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Demikian cerita praktik baik saya. Terima kasih.